Selamat pagi, salam, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan anugerah terbesar datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada maupun di rumah kita masing-masing, saya percaya semua dalam keadaan yang sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Baiklah kita mengawali ibadah kita pada pagi ini dengan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penyembahan Tuhan yang bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku sekalipun. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami.
tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Ya, salam dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, ya dimanapun ya Anda berada. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan di mana kesempatan untuk kita dapat bersama-sama beribadah pada hari ini, walaupun hanya di atas talian kata orang itu. Dan ya saya juga secara pribadi bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasihlah kepada majelis gereja yang dipimpin oleh Pastor Tingang. Oke, jadi saya telah diberi kesempatan ataupun peluang ini untuk dapat membawa kita belajar daripada firman Tuhan pada hari ini. Oke, jadi sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan pagi ini, saya ingin membawa kita berdoa dulu lah. Oke, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah Tuhan kami yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih karena kesempatan untuk kami dapat bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kami juga sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui harta kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan ataupun apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Jadi kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Biarlah pada saat ini, pada waktu kami sedang belajar ataupun mendengar firman Tuhan ini, kami semua diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik firman Tuhan ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, pakailah hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke, jadi sebelumnya saya meneruskan firman Tuhan. Jadi saya nak memperkenalkan siapa diri saya dulu lah dan juga keluarga saya, karena saya diminta untuk berbuat demikian. Walaupun memang sebenarnya ini merupakan kali kedua saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan di gereja Tuhan yang ada di WM Salom ini, karena pada tahun lepas dalam lawatan daerah yang pada tahun lepas itu ya saya juga diberi kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Dan pada hari ini ya bersyukur juga lah karena kesempatan ini untuk kita dapat bersama-sama belajar daripada firman Tuhan sekali lagi. Oke, jadi ya mungkin ada yang sudah kenal dan juga ada yang belum. Jadi supaya kita lebih tahu siapa kami dan juga agar kamu boleh berdoa untuk kami. Ya, saya adalah Pastor Thomas. Oke, Pastor Thomas dan istri saya Esther Pahang ataupun Pastor Esther. Dan ada juga dia datang bersama saya hari itu kalau tidak salah. Oke, jadi kami kami diberkati dengan 3 orang anak dan semuanya laki-laki sesuai dalam gambar yang sekarang ini dalam screen kita. Ya, yang pertama namanya Theophilus, dan yang kedua Octavianus, dan yang ketiga Nicodemus. Yang pertama dia sedang belajar di UiTM Kucing, dan juga yang kedua di Unimas di Kucing juga. Bersyukurlah, sangat-sangat bersyukur kami kepada Tuhan karena mereka tidak pergi jauh-jauh. Mereka hanya dalam negeri kita saja. Jadi walau macam mana pun mereka ada di rumah, mereka tidak ke tempat sekolah mereka ataupun di kampus. Mereka hanya belajar dari rumah saja selama ini. Dan yang ketiga, dia sedang dalam tingkatan 3 di SMK Selirik. Kalau ada yang tahu di mana SMK Selirik. Haleluya. Jadi tempat asal kami dari Baram, yaitu daripada Talamusan dan juga Sungai Totoh. Karena saya daripada Talamusan, daripada Longnakan, dan istri saya daripada Sungai Totoh, yaitu Long Panai. Nah, suku memang Kayan Tulin ataupun kayak tidak campur-campur. Ya, jadi kami mulai melayani Tuhan daripada tahun 1997. Ya, Pastor kamu yang sekarang ini, Pastor Tingang, ya pernah datang praktikal bersama-sama dengan kami pada waktu kami sedang melayani Tuhan di Longtran pada tahun 1999 kalau tidak silap.
Oke, jadi sekarang kami di Kapit. Oke, kami sedang melayani di Kapit mulai pada tahun 2019 yang lalu. Oke, jadi ini masuk tahun ketiga kami lah di Kapit. Jadi inilah kami. Oke, jadi doakanlah untuk pelayanan kami supaya kami ya terus dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat kepada baik jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga orang-orang yang belum percaya di Kapit di sana ataupun di kawasan Kapit. Dan berdoalah untuk anak-anak kami yang sedang dalam sekolah mereka dan juga kesehatan kami lah. Oke, jadi itulah perkenalan daripada kami. Sekali lagi ya, doakanlah kami dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Oke, kita terus kepada firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar ataupun belajar pada hari ini. Jadi sebelum itu satu perkara yang saya lupa tadi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tonet Family? Ataupun kenapa keluarga Tonet? Karena Tonet itu sebenarnya nama kami lah itu. Oke, jadi T. Theophilus, O. Octavianus, N. Nicodemus, I. Esther, T itu merupakan Thomas. Oke, jadi itulah kami. Oke, Tonet Family. Ya, kalau nak lebih tahu tentang kami juga, pelayanan-pelayanan kami, boleh juga kepada YouTube kami, itu Tonet Ministry, nama YouTube kami itu. Ya, di situ ada lagu-lagu, ada renungan-renungan juga di sana. Ya, kalau mau ikut perkembangan pelayanan Tonet Ministry. Oke, jadi itulah yang dijelaskan sedikit di situ yang tinggal tadi. Oke, mari kita terus kepada firman Tuhan. Pada hari ini, karena waktu saya melihat kepada keadaan yang terjadi ataupun yang berlaku di dalam kehidupan kita, karena apa yang berlaku hari ini bukan hanya di antara ataupun di tengah-tengah kita orang-orang percaya, malah seluruh dunia gempar akibat daripada satu penyakit yang tidak pernah ada sebelum ini, tetapi ada muncul di bumi. Tapi kita percayalah bahwa itu pasti akan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi itulah yang pasti akan berlaku, dan seharusnya perkara-perkara seperti ini tidak membuat saya dan saudara sebagai orang percaya ataupun orang Kristen itu ya merasa gusar atau merasa takut, tidak kan? Karena kita tahu sesuai firman Tuhan, semua yang seperti ini pasti akan berlaku dan terus berlaku. Itulah firman Tuhan. Nah, karena keadaan-keadaan seperti ini, waktu saya diberitahu oleh Pastor Tingang minta supaya saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita, dan saya berdoa, dan saya juga katakan kepada dia, ya marilah kita berdoa bersama-sama, minta apakah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu yang akan datang ini. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat-jemaat Tuhan, tidak. Jadi firman Tuhan ini terlebih dulu disampaikan kepada saya, dan saya mempelajari firman Tuhan ini terlebih dahulu, dan saya sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan ini. Barulah saya berani menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan pada hari ini. Nah, jadi waktu saya melihat bahagian ini, karena cerita ataupun kisah dalam bahagian ini menceritakan tentang kisah orang Yahudi, bagaimana Tuhan telah membawa mereka keluar daripada Mesir, dan sepanjang selama 40 tahun mereka di padang belantara sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Itulah latar belakang bahagian yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Ya, jadi daripada Ibrani pasal yang ketiga, Ibrani pasal 3, saya hanya mengutip 3 ayat, 12, 13, dan 14. Oke, sekali lagi, Ibrani pasal 3, ayat 12 sampai yang ke-14. Jadi kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mari saya baca firman Tuhan untuk kita dalam terjemahan apapun yang ada pada Anda. Dan saya baca untuk kita pada hari ini adalah terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Nah, firman Tuhan daripada ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14,
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Haleluya. Oke, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, saya ambil akhir ayat ini, bahagian akhir daripada ayat 14 ini menjadi tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita belajar pada hari ini, yaitu teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Nah, kalau kita bercakap tentang akhirnya di sini, banyak pengertian, banyak maksud yang perlu kita pikirkan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya di mana? Kan? Begitu. Nah, kita akan teruskan firman Tuhan. Jadi, saya mendahulukan ataupun membuat pendahuluan kita seperti ini pada pagi hari ini. Ya, jangan suka bermain dengan api. Kita pun sudah tahu kan, banyak juga ataupun orang-orang tua pun selalu mengingatkan kita, jangan suka bermain dengan api, kata mereka. Kenapa? Karena pernah juga ataupun karena itulah yang biasa kita dengar. Kalau api ini pada waktu dia kecil menjadi kawan, ya tahu kan? Ya semua kita tahu itu. Tetapi nanti setelah dia besar menjadi lawan pula dia, dan dia akan menghancurkan apa saja. Oke. Nah, jadi dalam Yakobus 3 ayat yang kelima B juga di situ Yakobus juga mengatakan hal ini. Katanya, oke, di dalam bahagian ini, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekali lagi, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi maka dengan itu, jangan suka bermain dengan api. Bahaya itu. Oke. Nah, maksudnya kalau yang sudah namanya api, sekali lagi, kalau yang sudah namanya api, walau hanya satu batang kayu mancis itu saja, boleh membakar hutan belantara ataupun belantara. Masih ingat kan? Mancis kayu yang kita selalu gunakan dulu. Untuk zaman sekarang, ya mungkin susah kita untuk mencari mancis ini. Waktu zaman kami dulu, zaman kita yang seumur dengan saya ini dan juga yang lebih tua daripada saya, ya kita lebih sering menggunakan mancis itu. Ingat, kalau sudah namanya api, walau hanya satu batang mancis itu saja, yes, boleh membakar hutan belantara. Itu pun, yalah kalau kita teruskan cerita. Ada juga masanya mancis itu sampai habis satu kotak pun tidak akan terbakar. Itulah keadaannya. Tapi maksudnya di sini, karena tadi dikatakan jangan coba-coba bermain dengan api. Jangan coba-coba bermain dengan api, karena walau hanya satu batang mancis itu saja boleh membakar hutan belantara. Nah, jadi seterusnya di sini, jangan suka bermain dengan dosa. Kenapa? Sebab kalau sudah namanya dosa, dengar baik-baik statement ini di sini pada pagi hari ini. Jangan suka bermain dengan dosa, sebab kalau sudah namanya dosa, dosa tetap dosa. Betul? Ya. Boleh katakan kepada ahli keluarga kita masing-masing di rumah, dosa tetap dosa. Tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar, dosa hitam, dosa putih. Tidak ada itu. Kalau sudah namanya dosa, tetaplah dosa. Jadi maka dengan itu, jangan suka bermain dengan dosa. Rasul Paulus daripada Roma yang ke-6 ayat 23e di situ, dia katakan, apa kata dia di sana? Ya, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi maut maksudnya di sini bukan maut yang kita tahu, oh maut sudah dia, oh mati sudah dia, tidak. Maksud firman Tuhan ini adalah kematian, bukan kematian lah.
tapi kita lebih kepada kata kematian. Sebenarnya tidak. Penghukuman di dalam api neraka. Itu dia sebenarnya. Jadi upah dosa ialah penghukuman di dalam api neraka, ataupun hidup kekal di dalam api neraka. Karena di dalam api neraka tidak pernah ada kematian. Juga akan ada kehidupan kekal di sana, tetapi akan sengsara seumur hidup. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan di sini jangan main-main dengan dosa. Tak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Kalau sudah namanya dosa, dosa tetap dosa. Dan upah dosa ialah maut. Yes, itu dia. Jadi jangan sekali-kali menyiakan keselamatan hidup kekal yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Sekali lagi, jangan sekali-kali menyia-nyiakan keselamatan hidup kekal yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Saat dimana kita mulai percaya kepada Dia. Yes, jadi kita akan teruskan. Jadi jangan sampai akibat daripada perbuatan kita sendiri, sekali lagi, jangan sampai akibat dari perbuatan ataupun apa yang kita lakukan di bumi ini, kematian kekal yang kita perolehi. Perhatikan, di sini dia katakan kematian kekal, ataupun saya gunakan kematian kekal karena inilah istilah yang biasa kita pakai. Tetapi sebenarnya seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, di sana tidak akan ada kematian. Juga di situ akan ada hidup yang kekal, tetapi dihukum, disengsarakan, dan menderita seumur hidup di sana. Kalau sudah masuk di sana, ya itu sebabnya dikatakan kekal di sana itu. Tak boleh keluar sudah itu. Selama-lamanya kamu menderita sengsara di sana. Oke? Jadi jangan sampai akibat daripada perbuatan kita sendiri, kematian kekal ataupun hukuman kekal juga yang kita akan perolehi. Jadi jangan menyia-nyiakan keselamatan hidup kekal yang kita perolehi ataupun yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, dan ini pastinya membuat kita menyesal seumur hidup, betul? Kalau sudah nasinya menjadi bubur, kata orang, menyesal pun tidak guna. Kalau sudah pecah hancur menjadi lebur, tak anak cakap macam mana pun tak dapat berbuat apa-apa lah, maksudnya di situ. Nah, jadi kalaulah ataupun ya seperti mana yang saya jelaskan tadi, jangan sampai akibat daripada perbuatan kita sendiri. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di bumi ini sekarang, pada waktu kita sedang hidup sekarang ini, kita akan kematian kekal, penghukuman kekal yang kita perolehi. Jadi itu pastinya nanti akan membuat kita menyesal seumur hidup. Perhatikan firman Tuhan di sini. Nah, jadi apakah yang harus saya dan saudara lakukan supaya tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya? Atau dengan kata lain, ya, supaya nanti tidak ada kata penyesalan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya? Ataupun dengan kata lain, supaya tidak ada kata penyesalan terjadi dalam hidup kita. Nah, kita teruskan. Yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan, kalau kita lihat itu daripada ayat yang ke-12 tadi, waspada agar jangan murtad. Ini yang pertama. Supaya tetap teguh berpegang, tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan adalah waspada agar jangan murtad. Nah, ayat 12 mengatakan tadi, waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Wow. Ataupun dengan kata lain, ataupun daripada terjemahan yang lain lah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya rasa, menjauh dari Allah itu murtad. Oke? Jadi ini yang harus saya dan saudara lakukan, supaya tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya hidup kita. Waspada agar jangan murtad ataupun menjauh dari Allah. Ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Karena kalau kita lihat seperti mana yang saya jelaskan pada awalnya tadi, ya kalau kita lihat itu daripada ayat 11 di situ, sehingga Tuhan mengatakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, katanya. Kenapa? Karena mereka, orang-orang Yahudi ini tadi, walaupun mereka sudah mengetahui, melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat yang Tuhan telah buat dalam hidupnya mereka, mereka masih saja meninggalkan Tuhan. Ya, murtad. Sampai Tuhan mengatakan, aku bersumpah dalam murkaku, kata dia, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Ya, kita sendiri tahu kan apa yang mereka alami pada waktu itu. Yang boleh masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu hanya mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. 21 tahun ke atas semuanya mati, tak boleh masuk, termasuk Nabi Musa sendiri yang membawa mereka keluar daripada Mesir pada waktu itu. Nah, itulah akibatnya, karena mereka murtad. Kenapa murtad? Karena mereka tidak berwaspada. Nah, kita akan lihat seterusnya. Waspada artinya, kalau kita lihat itu daripada terjemahan-terjemahan yang lain, saya ambil daripada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hati-hatilah, kata dia. Waspadalah. Dan juga dikatakan di situ, hati-hatilah supaya jangan murtad. Dan seterusnya dalam terjemahan versi Brunei, awaslah, kata dia. Ya, ini lagi terus. Awas, kata dia. Supaya jangan murtad. Berhati-hatilah supaya tidak, kata dia. Itu dalam terjemahan bahasa Malaysia. Berita baik. Dan kalau dalam buku kudus, berjimat kita, koya. Ya, berjimat kita. Nah, jadi ini yang harus saya dan saudara lakukan. Takut-takut nanti kita jadi murtad. Harus hati-hati, harus awas, harus berjimat dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat arti kata murtad di situ, waspadalah supaya jangan murtad. Murtad maksudnya, kalau menurut dalam kamus, saya ambil daripada arti kamus besar bahasa Indonesia, karena Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini mengatakan kalau murtad itu adalah membuang iman. Membuang membuang kan? Nah, itu dia, membuang iman. Yang kedua, durhaka, dan yang ketiga, ingkar. Sudah pun berjanji, ingkar lagi. Dan yang seterusnya, membelot, yang paling teruk. Membelot ataupun melawan balik, lari. Nah, kalau kita lihat arti rohaninya di situ, di sini, murtad artinya tidak lagi setia pada imannya yang semula. Ini juga yang disebut oleh firman Tuhan, ataupun dalam bahagian ayat 14 yang terakhir itu tadi. Ya, tidak lagi setia pada imannya yang semula. Yang semula maksudnya itu, ya nanti kita akan lihatlah penjelasannya di sana pada akhirnya nanti. Nah, yang seterusnya, murtad tidak lagi percaya kepada Allah. Aduh. Berpaling dari Allah, meninggalkan Allah, tidak ikut Allah lagi. Itu dia murtad. Nah, jangan sampai saya dan saudara
tidak lagi setia pada iman kita yang semula, pada awalnya itu. Jangan sampai saya dan saudara tidak lagi percaya kepada Allah. Jangan sampai saya dan saudara berpaling dari Allah. Jangan sampai saya dan saudara meninggalkan Allah. Dan jangan sampai saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengakui Dia adalah Allah dan Tuhan, bahkan Juru Selamat kita, tidak ikut Dia lagi. Itu murtad. Nah, jadi inilah yang penulis Ibrani ini ataupun usahakan untuk memberitahukan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu ini, pada waktu Alkitab ini ditulis, dan juga pada saya dan saudara hari ini. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara supaya dalam hidup saya dan saudara itu tetap teguh berpegang kepada sampai kepada akhirnya itu. Harus waspada, harus hati-hati supaya tidak supaya tetap setia. Jangan murtad, kata dia. Supaya tidaklah kita lagi percaya kepada Allah, supaya tidaklah kita lagi setia kepada Dia, dan seterusnya di situ. Nah, yang kedua pada pagi hari ini, untuk tetap teguh berpegang, untuk tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya hidup saya dan saudara itu, selain kita harus waspada supaya jangan murtad, jangan berpaling dari Allah, jangan tinggalkan Allah. Yang kedua ini, dia minta, ataupun penulis Ibrani ini minta kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu ini, ya, supaya mereka saling menasihati. Dalam ayat 13 di situ mengatakan, tetapi kata dia, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari lagi itu. Bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya pada hari Rabu, dan seterusnya. Tidak, setiap hari, kata dia, selama masih dikatakan hari ini, today. Nah, itu dia. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Wah, di sini dia gunakan perkataan tegar. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel dicap tegar tengkuk oleh Allah. Kenapa? Iya, sudah jelas-jelas Tuhan menyatakan kuasanya kepada mereka sejak daripada Mesir lagi. 10 tulah. Waktu keluar daripada Mesir, woi, laut teberau. Dan di padang gurun Allah beri makan, beri mana, beri minum semuanya. Tetapi tetap saja mereka murtad. Nah, jadi maka dengan itu sebabnya kenapa penulis Ibrani ini mengingatkan orang-orang Kristen Yahudi pada masa dia ini, supaya tetap ataupun agar mereka senantiasa saling menasihati satu dengan yang lain. Setiap hari, selagi masih dikatakan hari ini, nasihatilah satu dengan yang lain. Ya, juga untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, saling menasihati satu dengan yang lain untuk melakukan apa yang benar serta berkenan di hati Tuhan. Inilah nasihat-nasihat yang perlu kita nasihati kepada satu dengan yang lain. Ya, dalam keluarga. Baru-baru ini pada hari Bapak yang lalu, saya telah menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di BM Bandar Kapit. Kita semua juga sudah tahu lah. Karena sebelum ini para hamba Tuhan yang lain juga pernah menyampaikan itu kepada kita. Kita sebagai bapak, suami dalam keluarga merupakan imam. Iya, tanggung jawab saya dan saudara sebagai imam itu harus menasihati keluarga saya, mendorong keluarga saya untuk melakukan apa yang benar. Ya, macam-macam lah, banyak yang benar. Nasihatkan dia, suruh baca firman Tuhan. Dorongkan anak-anak saya, nasihati istri saya, suruh berdoa, suruh ini itu, ya macam-macam lah. Oke, marilah Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi pada pagi hari ini. Tanggung jawab saya dan saudara, siapapun Anda, baik suami, baik bapak,
baik datuk, nenek, istri, anak, cucu, icit, siapapun kita, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhir hidup kita itu, harus saling menasihati satu dengan yang lain. Menasihati untuk melakukan apa yang benar, serta apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bukan minta dia untuk pergi mencuri, bukan minta dia untuk pergi sabung ayam, dan seterusnya. Tapi lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan. Nasihat dia untuk membaca firman Tuhan, mendorong dia untuk berdoa, ikut ibadah-ibadah yang dilakukan. Seperti hari ini, ibadah-ibadah online. Iya, nasihatkan anak-anak kita, pasangan kita, nenek, cucu, ayah, apa saja, untuk melakukan ataupun ikut serta dalam ibadah-ibadah. Dan seterusnya, saling menasihati untuk menjauhi maksiat. Kita gunakan perkataan maksiat di sini. Oke, perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah itu maksiat, ataupun perbuatan yang berdosa. Ingat, dari awal tadi sudah dikatakan, jangan coba-coba bermain dengan dosa. Karena kalau sudah namanya dosa, tetap dosa. Tak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Jadi, upah dosa adalah, ya, betul, adalah maut. Jadi inilah yang penulis Ibrani ini tegaskan kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu ataupun pada masanya ini, dan juga untuk saya dan saudara pada hari ini. Saling menasihati untuk menjauhi maksiat. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ini yang selalu terjadi pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, kembalikanlah persepuluhanmu kepada Tuhan, kata dia. Tapi yang itu tidak kita buat. Firman Tuhan kata, jangan mencuri. Itu pula yang manusia buat. Selalu terbalik sejak ini manusia. Kan? Jadi marilah Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini, untuk tetap teguh berpegang sampai kepada kesudahan hidup kita, ataupun sampai kepada akhirnya hidup kita itu, ya, saling menasihati untuk melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan di hati Tuhan. Saling menasihati agar kita semua menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga pada pagi hari ini, untuk tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya, ya, saya ambil perkataan ataupun ayat terakhir ini juga untuk yang ketiga ini, dan saya terbalikkan, berpegang teguh. Tadi teguh berpegang, itu tema kita. Dan saya pakai dan saya terbalikkan ayat ini, berpegang teguh pada keyakinan iman yang semula. Jadi ini yang dikatakan dalam ayat 14 itu kan. Nah, karena kita telah beroleh bahagian di dalam Kristus, kata dia, asal saja, perhatikan firman Tuhan, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Oh, rupa-rupanya ini yang dimaksudkan oleh penulis ini kan, supaya kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman yang semula. Berpegang, berpaut. Nah, karena saya terbalikkan perkataan ini di sini, karena kalau sudah teguh, dia tetap berdiri di sana, tidak akan goyah. Dan kitalah yang harus berpegang, kitalah yang harus berpaut pada baik tiang itukah ataupun apa-apa sajalah. Nah, jadi dalam hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen, dasar iman kita itu, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah, ataupun ya, Tuhan kita Yesus Kristus itulah dasar iman kita itu adalah sangat-sangat teguh. Dialah kota benteng, dialah gunung batu. Jadi maka dengan itu, agar kita tetap terus teguh berpegang sampai kepada akhir, kita harus tetap berpegang teguh kepada Dia saja. Nah, jadi kita lihat penjelasan di situ, keyakinan
boleh diterjemahkan dari istilah yang secara harafiah berarti yang menjadi dasar, itu keyakinan. Itu sebabnya di sini dikatakan berpegang teguh pada keyakinan, yaitu dasar, dasar iman saya dan saudara tadi itu. Nah, jadi itulah keyakinan. Dan seterusnya dalam konteks ayat yang ini, ayat 14 ini, keyakinan berarti sikap percaya berdasarkan apa yang diyakini secara teguh. Karena kita ini tadi percaya, kita ini tadi berpegang kepada dasar yang sangat-sangat teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah goyang satu ini. Dia tidak akan pernah goyah yang satu ini. Kalau yang lain-lain, Tuhan-Tuhan yang lain itu, aduh, bahaya itu. Oke, jadi inilah yang dimaksudkan di sini. Oke, sekali lagi, keyakinan berarti sikap. Sikap percaya, oke, kita percaya berdasarkan apa yang kita yakin secara teguh. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh, kota benteng, kekuatan kita, dan dengan kata lain, yang boleh membawa kita ke surga, karena dia sendiri mengakui bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Ya, kata dasar iman kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan iman kita yang semula dapat berarti keadaan ataupun sikap percaya yang ditunjukkan oleh pengikut Kristus pada waktu ini, pada waktu jemaat pertama itu. Oke, ketika mereka baru mengikut ajaran Kristus pada waktu itu. Luar biasa mereka kan. Kalau kita lihat keadaan kehidupan jemaat pertama daripada Korintus itu, Kisah Para Rasul itu. Wow, sangat luar biasa. Dan waktu saya memikirkan keadaan ini juga, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi pada hari ini, pada waktu saya masih kecil, masih sekolah minggu, pada waktu saya melihat keadaan kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu, datuk nenek kita, emak bapak kita pada waktu itu, wow, sungguh luar biasa. Nah, waktu kita melihat keadaan mereka, waktu kita baca daripada Kisah Para Rasul itu kan, keadaan hidup jemaat-jemaat Tuhan pertama itu, mereka menjual harta ataupun tanah mereka, dan hasil jualan mereka itu mereka gunakan untuk mereka semua. Kasih mereka luar biasa pada waktu itu. Nah, jadi inilah keyakinan iman kita yang semula. Dia minta ataupun firman Tuhan mau daripada saya dan saudara pada hari ini berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula, yang kita terima daripada dia pada waktu mula-mula kita percaya kepada dia pada hari itu. Saya tidak tahu pengalaman masing-masing kita di hadapan ataupun di hadapan Tuhan. Pada waktu kita menerima dia sebagai Tuhan bahkan juru selamat kita, saya percaya kurang lebih sama lah. Saya pada waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak tahu orang di sebelah kiri kanan saya. Saya menangis. Dan pada waktu itu seolah-olah saya ada di dalam dakapan Tuhan. Sungguh luar biasa, senang. Sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu iman. Iman yang kita dapat pada awalnya, pada waktu mula-mula kita percaya kepada dia. Nah, jadi inilah yang firman Tuhan minta daripada saya dan saudara pada hari ini, supaya tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Kita harus berpegang teguh pada keyakinan iman yang kita dapat mula-mula daripada waktu kita mulai percaya itu. Nah, jadi kita juga boleh menerjemahkan ayat 14 ini begini, oke? Saya coba membawa kita melihat terjemahan-terjemahan yang coba-coba kita lihat untuk terjemahkan ayat ini supaya lebih kita faham, supaya kita lebih mengerti. Asalkan kita tetap teguh berpegang kepadanya. Oke, kepadanya maksudnya kepada Tuhan Yesus selama hidup kita. Dasar kita tadi, ingat kan? Itulah dasar iman kita. Nah, asalkan kita tetap teguh percaya kepadanya selama hidup kita,
seperti pada saat kita mula percaya. Haleluya, mulai percaya. Dan seterusnya, kita juga boleh menerjemahkannya seperti ini. Asalkan kita tetap teguh, kata dia kan. Asal kita tetap teguh percaya kepada Kristus, dari hari pertama kita percaya sampai akhir hidup kita, kita pasti akan mendapat mahkota kehidupan. Ya. Dan kita pasti akan tetap teguh berpegang sampai kepada akhir hidup kita. Jadi, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula, memelihara mahkota kehidupan yang Dia telah berikan pada saat kita mulai percaya kepada Dia. Berpeganglah, peliharalah semua itu. Kayak mahkota kehidupan, kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Malaysia ataupun ya bahasa Malaysia serasa, ya, jadi merupakan hidup sejati dan kekal. Nanti saya akan menyampaikan satu pujian untuk kita, oke, tentang keadaan ini ataupun tentang hidup kita ini yang ada pada hari ini. Ya, jadi inilah firman Tuhan. Dia minta kita untuk terus berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, kita peliharalah mahkota kehidupan, hidup sejati dan kekal yang telah Dia berikan kepada kita pada saat mulai kita percaya kepada Dia itu. Karena kita percaya, pada waktu kita menerima Dia, pada mula-mulanya kita percaya kepada Dia. Ya, kita yakin dan percaya bahwa pada waktu itulah Tuhan telah menganugerahkan mahkota kehidupan itu kepada kita. Jadi maka dengan itu, peliharalah itu. Peliharalah itu. Bagaimana cara kita memeliharakannya? Ya, berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula tadi itu. Nah, apapun yang berlaku dalam hidup kita Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berubah setia terhadap Dia. Keselamatan ataupun mahkota kehidupan ataupun hidup sejati dan kekal adalah proses pembentukan seumur hidup. Perhatikan di sini. Bukan setelah kita percaya kepada Dia pada 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan mahkota sudah kita dapat, dan itu akan kita perolehi walaupun kita berdosa lagi. Tidak. Ingat, adalah proses pembentukan seumur hidup. Itu sebabnya kalau kita melihat bahagian firman Tuhan yang lain, Petrus mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan ayat ini dia kutip daripada Perjanjian Lama, apa yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada orang-orang Israel. Nah, jadi berarti harus ada proses pembentukan seumur hidup sampai kita kembali kepada Dia. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan hari ini mengatakan, teguh berpegang sampai kepada akhirnya itu. Harus punya proses. Kalau begini tidak baiklah jadi orang Kristen. Iya. Jadi orang Kristen tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri pernah melalui semuanya itu. Jadi tidak mungkin saya dan saudara hanya senang-senang saja kan. Nah, siapa-siapapun ataupun apapun yang berlaku dalam hidupnya kita di bumi ini juga, bersusah-susah kemudian bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itulah dia. Kenapa juga firman Tuhan ada mengatakan ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Ya, itulah dia. Jadi maka dengan itu, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi pada hari ini, teguh berpegang kepada sampai kepada kesudahannya. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai murtad, kata firman Tuhan tadi. Nanti rugi. Saudara sudah mengikuti Tuhan atau menjadi orang Kristen selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetapi las-las kata orang itu murtad. Untuk apa? Rugi nanti saudara. Tetaplah berpegang teguh. Nah, bagi kesimpulan,
untuk tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya hidup kita, atau dengan kata lain supaya tidak ada kata penyesalan terjadi dalam hidup kita, kita harus waspada agar jangan murtad. Itu yang pertama tadi. Jangan sampai kita mengkhianati, jangan sampai kita memberontak, jangan sampai kita tidak lagi setia, jangan sampai kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan kita pun membelot dan juga berbalik meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Waspadalah, hati-hatilah, awaslah. Jangan sampai saya dan saudara memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundur diri daripada persekutuan yang sangat-sangat penting dengan Dia dan iman yang sejati kepadanya. Jangan sampai. Dan yang kedua, saling menasihatilah kita dalam hidup kita. Oke, untuk mendorong satu dengan yang lain untuk tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengingati satu dengan yang lain untuk tetap taat, tetap setia dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, jangan sampai gara-gara, kata orang. Jangan sampai akibat terbuai oleh kesenangan dunia ini, mahkota kehidupan, hidup kekal dan hidup sejati dan kekal yang telah memang sudah dalam genggaman terlepas daripada tangan kita, akibat daripada perkara-perkara dunia yang yang membuat kita sampai terlena, sampai kita melupakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan kata lain, sampai kita menjual iman kita hanya gara-gara cinta, sampai kita menjual iman kita hanya gara-gara pangkat dan seterusnya. Jangan sampai begitu. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada hari ini, Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi, marilah kita sama-sama teguh berpegang kepada sampai akhirnya hidup kita. Jadi, saya ingin menyampaikan satu pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyian ini berkenaan dengan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada hari ini. Oke, lagu ini mengisahkan atau menceritakan tentang kesetiaan sebenarnya. Mahkota kehidupan adalah hidup sejati yang kekal dan kekal yang Tuhan janjikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya hanya kepadanya. Dan mahkota kehidupan adalah hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan bagi orang yang setia dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mahkota kehidupan adalah hidup sejati dan kekal yang Tuhan janjikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya hanya kepadanya. Mahkota kehidupan adalah hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan bagi orang yang setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia, hanya itu yang Tuhan mahu. Setia, hanya itu yang Allah inginkan.
sampai akhir hidup kita. Marilah Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, setialah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Mahkota kehidupan, hidup sejati dan kekal, Tuhan janjikan untuk mereka, untuk kita yang setia kepada Dia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah Tuhan kami yang mengasihi kami. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu, di mana firman Tuhan telah mengajar kami pada hari ini, telah mengingatkan kami sekali lagi pada hari ini, agar kami senantiasa dalam hidup percaya kami kepada Engkau, tetap teguh berpegang sampai kepada kesudahan hidup kami, sampai kepada akhir hidup kami Bapa di surga. Tuhan telah mengajar kami, firman-Mu telah memberitahu kami, untuk agar kami tetap teguh berpegang kepada sampai kepada akhir hidup kami. Tuhan mau, firman Tuhan mau supaya kami senantiasa berwaspada, agar kami jangan murtad, agar kami jangan berpaling tadah daripada Tuhan, agar kami jangan meninggalkan Tuhan dalam hidupnya kami. Dan Tuhan juga mau supaya kami tetap saling menasihati satu dengan yang lain, agar kami semua tetap melakukan kehendak Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan dalam hidupnya kami. Dan Tuhan mau supaya dalam hidupnya kami itu tetap berpegang teguh kepada dasar iman yang sungguh-sungguh itu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami, telah memberitahukan kepada kami, agar kami tetap terus setia kepada Engkau dalam hidupnya kami Bapa. Karena kami percaya, setelah kami berpegang teguh sampai kepada akhir hidup kami, Tuhan pasti telah menyediakan mahkota kehidupan, yaitu hidup sejati dan kekal itu kepada kami semua. Haleluya Tuhan, dan saya terus berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan BM Salom ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun seseorang berada, yang ada di kawasan Sibu ini, bahkan yang ada di tempat-tempat lain juga, biarlah Tuhan saat ini kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan yang melimpah ke atas hidup mereka Bapa di surga. Haleluya Tuhan, sesuai janji firman Tuhan, Tuhan pasti akan melimpahkan mereka dengan berkat-Mu setiap hari Bapa. Jadi inilah doa kami Tuhan, inilah iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah rahmat-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai jemaat-jemaat Tuhan ini hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus Kristus pasti telah memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.